Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wadi Darmawati dengan NIM L1A1-18129. Di sini saya ingin melakukan praktikum kesehatan ternak, di mana ini adalah praktikum pertama kami yang berjudul pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Harapan saya kepada teman-teman yang menonton video saya agar menonton sampai akhir video, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan di video nanti. Selamat menyaksikan. Pembuatan preparat hapusan darah hewan ternak. Teman-teman sekalian, praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan sel darah putih, serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa darah adalah dengan pembuatan preparat darah hapus. Kemudian dilakukan pengamatan. Dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah pada umumnya digunakan untuk pemeriksaan kelainan darah, juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak adalah agar mahasiswa dapat memahami atau mengetahui pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran dari praktikum ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan yang digunakan apa-apa saja. Alat terdiri dari mikroskop. Kegunaan mikroskop di sini adalah untuk mengamati preparat hapusan darah. Kedua, kapas, di mana kapas berfungsi sebagai alat sterilisasi. Kapas ini nantinya akan kita beri alkohol dan kita usapkan pada hewan yang akan diambil darahnya. Ketiga, tabung EDTA, di mana tabung EDTA ini berfungsi untuk sebagai tempat sampel darah hewan ternak yang kita amati. Selanjutnya adalah kaca objek, di mana kaca objek ini berguna untuk pembuatan preparat. Hal yang harus diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek harus terbebas dari lemak dan juga besi. Alat selanjutnya adalah spoid. Spoid digunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Alat selanjutnya adalah gelas beker, di mana gelas beker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang pertama yaitu alkohol, di mana alkohol ini digunakan untuk sterilisasi pada saat mengambil darah pada hewan ternak yang nantinya akan diteteskan di kapas. Bahan selanjutnya adalah hewan ternak, di mana hewan ternak ini sebagai hewan ternak yang diambil darahnya untuk dibuatkan preparat hapusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol, yang dimana metanol ini digunakan sebagai fiksasi, di mana fiksasi itu sendiri digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur sel darah yang akan kita amati selanjutnya. Bahan berikutnya adalah cat GMSA, di mana cat GMSA ini berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel itu memiliki daya ikat tinggi terhadap GMSA dibandingkan daya ikat membran sel darah. Prosedur kerja yaitu mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu, bagian tubuh ternak yang akan diambil darahnya harus dibersihkan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini,
kita menggunakan hewan ternak ayam. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada satu ujung kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri, sehingga terbentuk film atau selaput tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Ulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat apus yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini biasa dilakukan dengan cara meneteskan preparat ulas dengan 2 tetes metanol. Kemudian didiamkan selama 5 menit. Ataupun bisa juga merendam preparat ulasan ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi preparat darah ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat GMSA. Pewarnaan dengan GMSA dilakukan dengan cara meneteskan cat GMSA pada gelas objek dari preparat darah apus. Kita pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi oleh larutan GMSA. Warna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna GMSA 10%. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dengan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian preparat apus yang telah diwarnai dengan GMSA dicuci dengan menggunakan aquades dan kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, kemudian preparat dapat diamati menggunakan mikroskop. Sekian dan terima kasih.